Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi biddarain amin. Sampai di mana? Raj'ah. Sudah. Iya, sampai di Raj'ah ya. Fa'ila idza abra'at jangan. Iya, benar. Di Raj'ah di sini ya. Wa hadha bil khilaf idza kana dzalika fi sighati aqdin kan yaqula laha khala'tuki gitu ya. Ulang dikit lah gitu ya. Seperti orang mengatakan khala'tuki, aku khulu' kamu, atau talaqtuki 'alal bara'ah, atau aku cerai dengan dengan syaratnya apa? Bara'ah. Bara'ah artinya dibebaskan dari kemarin kewajiban mahar atau utangnya. Min mahriki, dari maharmu, ya, dari mahar tadi. Fa innahu idza abra'athu ma'a jahliha, apabila seorang perempuan abra'athu, perempuan tadi membebaskan tanggungannya dari suami, ya, jadi suami punya kewajiban untuk membayar, kemudian suami tadi dikatakan begitu, dibebaskan oleh istrinya tadi, ma'ajahliha, padahal si istri jahil, nggak ketahuan, nggak tahu dia berapa yang akan dibebaskan. Yaqa'u talaq ba'inan, maka tetap terjadi talak, tapi ba'inan bimahril mithil, dengan membayar mahar mithil. Mahar mithil itu namanya mahar yang standar, ya, mahar standar di daerah itu. Kalau gadis berapa, kalau dia orang yang perempuan mesti di kampung itu berapa biasanya, itu namanya mahar mithil. Bagaimana? Sudah kita bahas itu, ya. Kalau mahar musamma, kalau yang di mana? Kalau dalam pernikahan itu kan ada di mahar asyra alaf atau mi'at alaf, itu namanya maharul musamma. Mahar musamma artinya yang disebutkan saja. Tapi mahar mithil tadi, mahar mithil, mahar standar setiap pernikahan. Apa fungsinya mahar mithil itu? Fungsinya mahar mithil kalau orang lupa nggak nyebut, bukan gratis. Wah, ini kesempatan, berarti enggak. Tetap kayak bayar mahar mithil. Ya, mahar mithil itu mahal yang standarnya. Fasadal iwad fil khul'i la yu'athiru fi wuqu'i talaq. Karena rusaknya iwad dalam bab khulu' la yu'athir fi wuqu'i talaq, tidak berpengaruh terjadinya talak. Bihilafit ta'liq kemarin. Tidak sama dengan ta'liq. Kalau ta'liq itu terjadi, fa'inahu labudda fihi min wujudil mu'allaq alaih, maka diharuskan apabila sudah ada mu'allaq alaihnya. Seperti masuknya rumah, tidak masuk rumah, tidak keluar, dan seterusnya. Kemudian ar-raj'ah. Apa raj'ah itu? Rujuk. Rujuk ya. Raj'ah hiya raddul mar'ati ilan nikah. Raj'ah artinya rujuk. Dalam bahasa Indonesia rujuk itu mengembalikan perempuan ilan nikah, terhadap pernikahan, min talakin, dari talak, ghaira ba'in, yang talak yang tidak ba'in. Fil iddah, boleh dirujuk itu, ya, nikahnya yang ghairil ba'in, fil iddah, masih, maksudnya masuk di dalam iddah. Jadi perempuan yang masih dalam iddah itu boleh dirujuk. Begitu. Kalau sudah lewat iddahnya, maka tidak boleh dirujuk. Bukan kalimat rujuk, tapi kalau mau kembali berarti bukan nggak boleh kembali, boleh, tapi kembali dengan nikah baru. Nah, itu bedanya. Ya, perempuan ditalak, hampir habis masa iddahnya, kemudian dia mau menikah lagi, minta lagi, perempuannya boleh, berhak lagi seperti nikah baru, boleh saja. Ya, boleh kalau dia setuju, orang tuanya setuju. Maharnya gimana? Mahar baru. Maharnya baru harus.
Nggak bisa. Kan dulu sudah, ya pelit nanti. Ya, kenapa dikasih waktu dikasih waktu iddah kalau nggak cepat-cepat diambil? Begitu. Ya. Itu ya, ala wajhin makhsus, ya, dengan cara yang khusus. Ya. Maksudnya ya syarat-syaratnya seperti suami layak mutlak tasarruf dan sebagainya itu, ya. Fa idza talaqal hurru zaujatahu, apabila seorang yang merdeka menceraikan istrinya al-madkhul biha, ya, yang telah dikumpulinya talqatan satu atau talqatain dua, ya, nanti untuk orang yang merdeka. Awil abdu talqatan, kalau abad satu. Wa kana dzalika talaq biduni iwad, dan tolak tadi talaknya biduni iwad, tanpa iwad, tanpa pengganti, ya. Raji'in li jihati zauj, ya, yang uang iwadnya tadi kembali peruntukannya untuk zauj, begitu. Fala aduha, maka diperbolehkan untuk rujuk. Ini bahasa kitab ya, nanti kita sederhanakan bahasa ini, kita jelaskan. Maksudnya perempuan itu kalau sudah dicerai, begitu, dicerainya tanpa iwad. Kalau iwad namanya apa? Khulu. Kalau ada iwad namanya khulu. Ya, khulu itu apa? Perempuan bilang ke suami, atau perempuan boleh salah satu. Misalnya suami dulu bilang, kasih aku uang 5 juta, aku cerai kamu. Nah, itu uangnya untuk siapa? Roji' li jihati zauj, yang dimiliki oleh zauj. Nah, kalau begitu, cerai, sudah cerai, kemudian dia, kalau cara pakai khulu, nanti ada babnya, ada babnya khusus nanti ya. Kalau dengan cara uang itu tadi, nggak boleh dia rujuk. Yang nggak boleh, yang boleh rujuk itu kalau nggak pakai uang. Kalau gitu nanti bisa rugi perempuan. Bayar 2 hari, rojak tuki, nggak boleh dia. Oh, nanti besok minta lagi, gitu nggak boleh. Ya, nah ini kalau yang normal berarti cerai-cerai biasa aja, diceraikan 1 ataupun 2. 1 ataupun 2 berarti dia masih dalam masa iddah. Ya. Nah, perlu diperhatikan iddah itu bukan paket. Ada orang bilang, kenapa kok kamu keluar masih dalam keadaan iddah? Ya saya pilih nggak pakai iddah, nggak boleh. Ya, ada iddah, ada ihdad. Ya, ini sama-sama hampir punah di tengah masyarakat itu. Orang gampangin aja. Ya, dia harus bertahan di rumahnya, tidak boleh keluar kecuali untuk bekerja, begitu ya. Apabila perempuan tadi dicerai tanpa iwad, tanpa bayaran apa-apa, begitu langsung dicerai aja, maka setelah dicerai suami boleh falahu, yakni pada suami muraja'atuha, boleh mengembalikan lagi dalam nikah. Ya dipikir nikah lagi. Ya sudah, raja'tuki, bilang cukup begitu saja, aku rujuk kepadamu. Madamat fil iddah, itu semua jika masih dalam iddah. Kalau sudah selesai masa iddahnya, hilang. Enggak boleh rujuk lagi. Ya. Enggak boleh rujuk. Maksudnya enggak boleh rujuk dengan kalimat rujuk, tapi boleh dengan cara apa? Ya nikah baru seperti perempuan lain dia. Nah, itu boleh tadi wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna bidzalika in aradu islaha. Itu dalam ayat disebutkan, ya, bu'ulatuhunna, ini suami-suami mereka ahaqqu biraddihinna, lebih berhak untuk mengembalikan istri tadi, apalagi yang sudah punya anak. Misalnya begitu kan, dia anaknya, lebih baik dia menikah lagi dengan suaminya itu tadi, daripada orang lain, orang asing datang lagi, itu kan repot nanti. Ya. In aradu islaha, kalau mau damai, mau mengambil kebaikan, gitu. Amma idastaufa,
az-zauju adada tolak. Adapun si suami sudah terpenuhi tolak, adada tolak, terpenuhi tolak itu 3 maksudnya, kan maksimal 3. Ya, kemarin sudah dijelaskan. Saya cerai 1000, jatuh berapa? Kalau bilang saya cerai 1000, berapa? 3, semiliar, triliun, begitu semua ya, bisa. Saya cerai seberapa? Sebanyak orang yang terawih di masjid tadi, gitu. Jatuh berapa? 3, ya. Sebanyak bintang, berapa? 1, ya. Kalau yang bisa dihitung, kan orang di masjid bisa dihitung, jatuh terbanyak 3. Tapi kalau sesuatu yang tidak bisa dihitung, kadang itu kembali 1. Ya, tapi ini nggak boleh main-main ya. Oh berarti boleh? Enggak. Ya, ini fuqaha yang mengatakan begini ya. Nah, kalau yang bisa terhitung ya. Fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairahu bisyurutil mutaqaddimah. Maka tidak boleh dinikahi wanita udah 3 ya, kecuali dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah, ini penting yang sering terjadi di masyarakat, orang sudah cerai 3 tapi di pengadilan agama hanya dikeluarkan 1. Tolak 1. Ini yang bahaya. Padahal di rumah udah tiap hari saya cerai dalam mazhab kita. Ya. Ini menurut kecuali pendapatnya Ibnu Taimiyah syadz di situ dan di hukum Ibnu Taimiyah dalam fatwanya itu dipenjarakan ya, termasuk salah satu penyebab dipenjarakannya Ibnu Taimiyah itu tadi karena dia bertentangan dengan mazhab 4 itu tadi yang mengatakan tolak 3 itu 1. Kemudian orang sekarang mau cari gampang. Ya, 3, 1 pendapat Ibnu Taimiyah, la yu'tabar. Ya, enggak semua khilaf itu bisa ditampung. Kalau khilaf yang la yu'tabar enggak boleh orang bilang, oh ini masalah khilafiyah, enggak boleh. Ya, sama dengan selamat Natal. Dulunya haram, sepakat semuanya haram. Ya, sekarang digosok-gosok sama liberal, orang bilang ya sudah akhirnya apa? Khilaf. Ya. Nah, fatwa baru mustahab. Jadi ada lagi yang mustahab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ini dijelaskan tadi supaya tadi anaknya itu sah. Ya. Jangan kumpul ngambil pendapat yang gampang, pendapatnya Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Ya, itu bertentangan dengan jumhur fuqaha. Ya, semua menurut ulama itu bertentangan. Jadi kalau orang bilang tolaknya 1, besok bilang talak ya 2. Sekali orang bilang saya cerai kamu 3, jatuh 3 itu. Atau bilang saya cerai 3 kali ucapan. Itu kalau dalam mazhab kita kena itu 3 berarti. Saya cerai kamu. Padahal enggak, ini maksudnya adalah mentakkid, enggak boleh. Ya, sudah. Begitu diulang lagi 2, diulang lagi 3, game sudah. Selesai. Enggak boleh lagi, harus ada orang lain yang menikahinya. Kan repot kalau begitu. Ya. Dan sekali lagi untuk para asatid, para thalibul ilm, kalau ditanya jangan ngambil pendapat yang ringan. Ya, ambil yang muktamad. Ada apa dosa orang kita mau tanggung? Ya. Ada orang ini takut berzina supaya jadi halal. Nah itu udah keliling kemana-mana, kenapa dosanya Anda yang suruh nanggung? Ya. Kenapa dosanya kita yang Ustaz suruh nanggung? Ya. Kecuali dia bawa berapa koper gitu ya. Saat ini ada pendapat enggak? Begitu ya. Nanti dilihat nih gimana ini. Ya, gratisan dosa kita suruh nanggung. Ya. Enggak, bukan itu. Itu ini soft talk aja ya. Ini bercanda aja. Maksudnya tetap kita ambil pendapat yang muktamad. Ya. Yang muktamad, pendapat yang muktamad, enggak tahu. Tapi ada katanya cari lagi Ustaz, jangan cari Ustaz. Masih banyak kok yang lain ya. Yang berani nanggung dosa orang enggak apa-apa gitu.
Kan ada yang bisa menikahkan beda agama aja boleh. Ya, sekarang yang beda agama mau. Ya. Orang kiai udah tua-tua juga. Ya, dari dulu nggak nakal di penghujung umur baru nakal. Boleh katanya. Ya, menikah itu beda agama. Udah. Kalau dicek itu baterainya udah tinggal dikit, ya. Masih berani berfatwa yang ya. Jadi diingatkan dulu Habib Zain waktu kita mau pulang diingatkan, ya. La tufti aw la tanqul kalam illa al-mu'tamad. Ambil yang kalau pendapat yang mu'tamad. Kalau ditanya orang mu'tamad. Ada wallahu alam. Begitu. Ya. Wah, ternyata saya ketemu ustadz yang lebih hebat lagi. Ada ternyata. Mau senang kita bilang gitu. Hah? Mau senang untuk dibilang katanya ada jalan keluar. Hah? Enggak bisa, ya. Wa amma idza kana talaq bi'iwad tadi yang dibahas. Nah, berarti namanya sebut namanya adapun tolaknya bi'iwad pakai iwad tadi apa namanya? Khulu'. Ya, kalau iwad pengganti maksudnya. Apabila tolaknya dengan pengganti ada uang yang diberikan kepada suami, begitu ya. Raji'in li jihati zaud. Ya, uang penggantinya tadi dikembalikan ke suami au kanat ghaira madkhulin biha. Ya, atau perempuan tadi belum digauli au kanat qad inqadat iddatuha atau sudah selesai masa iddahnya fala raj'ata lahu hina idzin. Maka tidak ada raj'ah. Berarti yang tidak enggak boleh dirujuk berapa? 3 ya? Berarti 3 di sini, ya. Pertama, kalau pakai iwad. Kalau pengganti istri dicerai tapi istrinya bayar uang untuk si suami. Itu enggak boleh dirujuk satu, ya. Atau perempuan yang tidak dikumpuli kemudian diceraikan. Begitu. Ya. Itu enggak ada rujuk lagi. Tapi maksudnya kalau rujuk kembalinya bagaimana? Dengan nikah baru maksudnya, pahami ya? Rujuk itu enggak boleh rujuk, bukan berarti enggak boleh nikah lagi, enggak boleh kumpul lagi, bisa. Tapi dengan nikah baru yang tidak diperbolehkan kalimat rujuknya di raja'tuki, aku kembali kepadamu, itu yang enggak ada. Au kanat inqadat iddatuha, atau yang sudah selesai masa iddahnya. Fala raj'ata lahu hina idzin, maka tidak diperbolehkan rujuk. Suratul Raj'ah. Sekarang gambarannya bagaimana sih raj'ah itu? Suratul Raj'ah an yaqula az-zawju lil mutallaqati minhu talaqan ghaira ba'in qabla in qida iddatiha. Jadi gambarannya suami ya mengatakan kepada istrinya yang diceraikan minhu talaqan ghaira ba'in, talak yang tidak ba'in, ya. Qabla in qida iddatiha, sebelum selesai masa iddahnya. Berarti yang boleh dirujuk intinya perempuan yang boleh dirujuk yang masih dalam iddah. Perempuan yang masih dalam iddah kemudian dia dirujuk. Apa kalimatnya? Raja'tuki, gitu. Ya, aku kembali, aku rujuk kamu. Itu kalau bahasa itu ya. Au irtaja'tuki, au amsaktuki, au radattuki ilayya, au ila nikahi. Aku kembalikan kamu, aku tahan kamu untuk kembali kepada nikahku lagi, begitu maksudnya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia mudah, rujuk gitu aja. Saya rujuk kamu, selesai. Ya. Dan bahasa yang semacamnya. Ya. Raja'tuki, ya. Wa idza qala dzalika 'adat ila nikahihi. Apabila orang sudah mengatakan raja'tuki, berarti dia adat kembali, perempuan tadi kembali kemana? Kepada pernikahan daripada si suami tadi. Bima baqiya min adadit talak, dan yang tersisa daripada jumlah talaknya. Kalau ditolak pertama berarti dia punya 2 sisanya. Kalau dia sudah 2 berarti 1 sisanya. Begitu maksudnya. Baqiya min adadit talak. Sawa'un radiyat bidzalika amla. Nah ini pahami. Kalau rujuknya sah, itu enggak disyaratkan istri saya mau, saya enggak mau. Ini bukan paket ini. Ya. Suami
merujuk istri yang bukan karena apa-apa ya, kecuali ada fisik, memukul, ya membahayakan dirinya, ya laki yang zalim begitu biasanya. Biasanya orang laki-laki yang suka pukul istrinya itu penakut di luar, ya. Kalau jagoan enggak biasanya, ya dia enggak pukul istrinya. Iya biasanya begitu. Orang yang suka, yang laki-laki suka berantem, suka yang laki-laki benar ya, itu laki-laki benar. Itu biasanya lembut di dalam. Orang kalau dia suka pukul, dia takut di luar, penakut. Biasanya takut di luar. Ya, ini buat dalil ya. Jadi kalau kita diam aja di rumah dibentak-bentak, itu tanda dia apa? Madlum namanya. Tangga kalau dia terdolimi berarti. Ya. Ma'akraman nisa illa karim wa ma'ahanuhunna illa laim. Ya. Tidak memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia dan tidak meremehkan perempuan kecuali orang yang mulia. Wali an akuna kariman maghluba ahabbu ilayya min an akuna laiman ghaliba gitu ya. Aku menjadi laki-laki yang gitu ya. Aku menjadi laki-laki yang dianggap kalah, tapi aku mulia. Lebih aku sukai daripada mengalahkan perempuan tapi aku tercela. Gitu. Ya. Jadi tapi perhatikan baik-baik, perempuan yang dirujuk enggak punya hak dia. Saya enggak mau. Enggak mau dosa. Haram hukumnya. Ya. Ini kan banyak begitu. Sudah dia bosan lihat suaminya ngaduin cerai. Enggak ada alasan ya, kecuali ada alasan yang syar'i. Ya, seperti dia memukul, enggak sholat, misalnya begitu, minum khamr, itu ada alasan. Fasik berarti ya. Jadinya dia fasik. Tapi enggak ada apa-apa. Bagus-bagus saja. Aman-aman aja. Cuma suaminya, istrinya bosan ngelihat suaminya. Ya, gitu-gitu aja. Mau yang gimana enggak gitu-gitu. Ya. Tampilannya begini kurang keren. Nah, itu kebanyakan nonton iya, nonton yang enggak benar akhirnya diukur suami itu tadi. Padahal belum tentu dia dapat yang lebih bagus. Ya. Nah, itu kemudian dia mengajukan perceraian. Ini haram, diharamkan untuk masuk surga. Ya, perempuan yang minta cerai bukan alasan syar'i begitu dalam hadis sebutkan. Ya, dia haram baginya untuk kecuali ada alasan ya. Ada alasan. Suaminya tidur terus. Ya. Tidur. Ya. Enggak bisa apa-apa, enggak berfungsi apa-apa. Ya. Bangun minta makan tidur lagi. Nah, itu perlu istikharah kalau gitu ya. Nah, tapi itu termasuk yang boleh enggak? Nah, kalau sampai dia lalai, kafa bil mar'i isman an yudayyi'a man ya'ul. Ya, cukup besar dosa seseorang orang yang menyia-nyiakan orang yang diwajibkan bagian nafkah. Ya, nafkah diberikan kemudian dia udah Allah aja. Allah enggak boleh begitu. Ya, Allah itu kalau itu sendiri, udah enggak apa-apa, enggak makan enggak apa-apa. Ya, dia enggak dosa. Belum punya tanggungan, tapi kalau udah punya istri, bilang enggak apa-apa sudah. Allah, rezeki dari Allah udah. Kerja bos, bangun. Itu punya anak dosa. Ya, kalau ini sendiri enggak apa-apa sendiri diem aja. Tidur sana, baik cari tidur lagi. Mana yang tinggi di Kubah, pindah lagi ke atas. dia belum punya tanggungan enggak apa-apa. Begitu ya. Wa yusannul ishhadu ala raj'ah. Ya, dan disunnahkan ishhad ala raj'ah. Apa itu? Disunnahkan disaksikan, mencari saksi. Sini. Aku rujuk ya kepada istriku begitu. Supaya enggak terjadi fitnah itu tadi. Tapi boleh-boleh saja. Ya, di rumah ya, tengah malam mau cari syahid di mana? Nah, sudah dibilang rujuk aja cukup sudah. Tapi yang perlu diperhatikan di sini tidak boleh istri menolak. Kalau enggak ada alasan ya. Kalau punya alasan lain lagi, itu boleh ya. Kalau enggak ada alasan
Nggak boleh. Saya sakit hati. Alasan nggak itu? Bukan alasan sakit hati. Ya, sakit hati, minum kopi supaya nggak sakit hati. Ya, kamu gimana? Sakit hati, itu nggak masuk. Tapi kalau fisik atau dia terbengkalai daripada kewajiban-kewajibannya dan sebagainya. Ya, wa qala ba'duhum al-ishhad wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa ishhad hukumnya wajib. Ishhad itu hukumnya wajib. Berarti sesuatu yang dikatakan wajib, nah itu harus lebih dijaga. Ya, kan ada sebagian. Berarti ada qila biwujubihi, ada yang mengatakan wajib. Maka sebaiknya kalau merujuk itu dengan tadi ishhad. Dipanggilkan orang, ya, ada ishhad. Udah, wallahu a'lam. عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنوا فالتئد فينا خالوهني نعرف البطحاء وتعرفنا والصفا والبيت يالافنا ولنا المعلى وخائف منا فاعلمن هذا وكن وكني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى سبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخني كم إمام بعده خلفوا منه سادة بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم الدهر والزمن مثل زين العابدين علي وابنه الباقر
خير ولي والإمام الصادق الحافل وعلي ذي العلا اليقين فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذاكرين شبهوا بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعني ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان ودرجي عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والرمي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام يا رفيع الشان رجيعة فتى يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم صلوات الله ذي الكرم تتغشى المصطفى العالمي ما سرى ركب إلى الحرم وصبا صب إلى سكني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عطفة يا جيرة الألم يا أهيل
والكرم وعلى آل النبي الكرماء وعلى أصحابه العلماء وعلى أتباعه الحكماء وأولي الألباب والفطن يا رسول وسلام عليك يا رفيع الشأن والدرج عتفة يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على اسم المبارك أحمد عباس بن حسين بن أحمد بن حسن فدأك ومجر من أول السلامة تقيا عالما فقيها نافعا وقرة عين لسيد القونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بنيه طالبها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بأن الله يسر لنا شؤوننا كلها ويغفر ذنوبنا كلها ويقضي ديوننا كلها واجعلنا وأحبابنا من خواص أحبابه مع الصحة الكاملة وتقتل الأعمال وحسن الأعمال والأخلاق والأرزاق الواسعة الحلال المصروفة كل ذرة منها في أكمل الطاعات والقربات والباقيات الصالحات المشتملة على كل ذرة منها على ما نواه أسلافنا ورجالنا وشيوخنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.